Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Bung Jas Bimasena. Apa kabar semuanya? Salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda. Anda bisa bergabung di 91,3 FM dan ditelepon di 0813 49 11 77 11 talkshow malam hari ini sudah kita siapkan, yaitu dengan tema mencermati 3 strategi Satgas COVID-19 Barito Timur, ya. Mencermati 3 strategi Satgas COVID Kabupaten Barito Timur. Dan di ujung telepon ada rekan sahabat yang sudah ada di sini. Saya ucapkan selamat malam untuk Pak Cilik. Assalamualaikum. Halo Pak Cilik, Assalamualaikum. Sebentar, saya akan coba dulu. Pak Cilik, halo, Assalamualaikum Pak Cilik. Iya, Pak Cilik, posisi terakhir di mana Pak? Ya, boleh. Oke, silakan Pak Cilik, disalami dulu teman-teman dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik narasumber semua, Bung Yandi, Bu Juwita, dan Bung Jus, juga termasuk yang lain-lainnya kan. Semua narasumber yang ada pada malam hari ini. Juga selamat malam untuk pemirsa radio Monika Surya FM. Nah, salam sehat untuk semuanya. Semoga kita tetap jaya di udara kan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Selamat malam Ibu Niam, aktivis wanita. Selamat malam Bu Niam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Gimana Bu, sehat Bu ya? Ya, sehat lah. Tapi ada baru lagi nih Pak Bung dari ya. Abuntai ini. Oh iya, nggak masalah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita nanti sambil berdiskusi. Ibu Juwita, selamat malam Bu. Selamat malam. Selamat malam ya semua pendengar radio Monika FM di wilayah Kabupaten Barito Timur dan sekitar. Yeah. Dan selamat malam juga buat para narasumber yang malam ini, dan selamat datang juga buat Ibu Niam ya, untuk pertama kali menjadi narasumber malam hari ini. Okay. Semoga sehat selalu. Oke, baik, terima kasih. Bung Jandi, Assalamualaikum, selamat malam Bu. Bung. Waalaikumsalam, selamat malam. Agak dekat dikit, mikrofon Bung. Oke, selamat malam teman-teman narsum. Selamat malam para pemirsa Monika Radio dimanapun berada, dan selamat malam Bung Jos. Seperti biasa, salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Pak Cilik masih bisa dengar ya Pak Cilik ya? Oke. Iya, masih bisa. Pak Cilik, akan saya sampaikan untuk tema malam hari adalah mencermati 3 strategi Satgas COVID-19 Bartim ya. Mencermati 3 strategi Satgas COVID Barito Timur. Ini ada narasi sedikit berkaitan dengan statement Camat Dusun Timur pada saat talkshow di beberapa bulan yang lalu, oke? Saya sampaikan kepada Anda. Oke, baik. Kita koreksi gitu kan. Kemudian masalah, nah ini yang kadang-kadang apabila kita kaitkan dengan tupoksi puskesmas, begitu kan? Karena misal masalah obat lah ya, itu kan kalau untuk pasien yang dirawat di rumah, di isolasi mandiri di rumah, gitu kan? Itu kan untuk dokter puskesmas itu kan tidak ada wewenang untuk mengeluarkan resep apabila misalnya terjadi keluhan-keluhan, apalagi yang menyangkut ada penyakit spesial gitu kan, harus ke dokter spesialis gitu kan. Itu kan pasti mereka punya kontaknya, apa artinya teleponnya kan pasti dikasih ini kalau umpamanya ada gejala mendadak. Siapa tahu kan masalah COVID ini kan masalah pernapasan kan, siapa tahu ada sesak segala itu pasti langsung ditangani kalau mungkin artinya ada. Tapi memang Pak, kalau yang isolasi mandiri itu kebanyakan kemungkinan kemungkinan itu yang OTG, orang tanpa gejala yang kelihatan sehat tapi ada kena penyakit itu. Kalau yang kira-kira gejalanya kelihatan, nggak mungkin lah dibiarkan di luar Pak. Ya, yang saya was-was tuh begini loh Pak, bukan persoalan mekanismenya kita tahu persis, karena kita juga sudah mencermati gitu kan mekanismenya itu ya artinya walaupun misalnya dokter puskesmas tidak harus berkonsultasi dengan dokter spesialis, kemudian baru memberikan resep, tapi kan itu tiap 5 hari itu harus dikonsultasikan, kemudian diberikan obat, dikeluarkan resep, begitu kan, kemudian itu dibawakan ke apotik, begitu kan. Nah, di apotek itu enggak ada obat-obatnya, Pak. Itu pasti vitamin saja. Ya. Maksud saya begitu, Pak. Apabila terjadi ada gangguan lain misalnya kan. Itu kan langsung sudah
terprogram dari dinas kesehatan di rumah sakit tentang obat-obat yang dikasih. Ya, Itu artinya bagi yang tidak punya gejala tadi itu kan kan cuma dikasih vitamin, Pak. Betul ya. Tapi artinya memang apabila itu yang OTG gitu kan. Iya. Tapi siapa besok yang bisa menjamin, Pak, apabila ada pembludakan? Saya tidak berharap sih. Memang belum sampai besok kita baca. Saya yakin terpercaya dari rumah sakit, dari dinas kesehatan punya skenario juga informasi ke mereka hasil ini ya, Pak ya. Di bawah kapsolnya. Artinya memang yang saya was-was itu sebenarnya bukan di mekanismenya, Pak. Iya kan? Tapi di kerepotannya. Di kerepotannya itu apabila misalnya ya yang namanya juga bolak-balik kerjanya jadinya isolasi mandiri itu ya. Iya, memang bolak-balik begitu kan. Nah, bolak-balik petugasnya yang bolak-balik kan begitu kan. Karena yang namanya di swab itu pun kan di hari pertama dan di hari ke-7 juga harus dipastikan. Karena jangka waktunya 7 hari gitu kan. Oh ya, di swab gitu ke rumah sakit ya. Betul kan? Artinya kalau kita pakai SOP berarti dia harus dijemput, diantar gitu kan. Gitu kan, tidak boleh sendiri kita menggunakan SOP. Yang saya khawatirkan itu, ya kan? Yang saya khawatirkan itu tuh begini, Pak, bukan persoalan itu lagi, Pak. Pengalaman traumatis kita melihat klaster Goa, klaster Banjarmasin dan beberapa klaster lain, ya kan, yang sebelumnya yang datang sendiri. Oh, yang awal dulu ya? Yang awal dulu, kemudian yang balik sendiri, begitu kan. Apakah ini tidak terulang, Pak? Oh, yang mereka yang sudah kena positif sebelum, Pak. Betul, gitu. Itu karena kita was-wasnya bukan persoalan. Betul, kita percaya dengan tim gugus kita. Tapi kan nanti ini terkait anggaran, Pak. Proses anggaran ini kan kalau di Bartim namanya juga Bartim, mungkin agak ribet gitu kan? Enggak ada kendala, saya pikir kalau menyangkut anggaran. Stop. Saya catat tidak ada kendala. Cukup, Pak. Kalau memang tidak ada kendala, yang penting nih, ketik. Oke. Itu ada bincang-bincang kami ini tentang berkaitan COVID-19 yang statementnya Camat Dusun Timur. Kita kaitkan dengan saat ini Bung Yandi, perkembangan COVID-19 yang ada di Baitu Timur. Silakan Bung Yandi untuk bisa disikapi. Bentar dulu, ini hasil talkshow-nya agak lama ini ya. Iya. Oh, iya, saya ingat itu ada juga Pak Cilik dari Suara. Iya, betul. Iya. Saya hadir waktu itu, Pak Cilik juga hadir. Kebetulan ini hasil talkshow. Pertanyaannya saya yang ungkapkan gitu kan. Iya, betul. Sama Pak Camat Dusun Timur waktu itu. Beliau mengatakan kita mengupas kalau tidak salah, saya ingat itu masalah persoalan isolasi mandiri kan yang kita khawatirkan. Iya. Isolasi mandiri ini adalah terjangkitnya klaster keluarga baru, artinya bisa menjangkiti keluarga lain kan, itu yang kita khawatirkan. Itu sepertinya ada terpotong itu. Tapi sepertinya Bung Jos hanya mengambil yang bagian itu aja ya. Iya, saya ambil di statement yang terakhir ya. Oke. Itulah seperti yang saya khawatirkan. Kemudian saya tanyakan juga, benar ini memang tidak ada kendala? Mohon izin mikrofon bisa tarik ke depan dikit belum? Biar lebih dekat lagi. Iya, oke, siap. Benar ini tidak ada kendala. Jika tidak ada kendala, artinya ya kita tidak perlu lanjutkan diskusi. Tapi saya catat, gitu kan? Saya bilang, kan begitu. Iya. Apabila kita tarik dari statement Camat Dusun Timur dalam pembicaraan diskusi kemarin, saya sebenarnya sudah bisa menarik kesimpulan. Untung saja saya bukan saya yang bupati, saya dalam hati ini kan. Karena begitu santainya di tengah situasi pandemi ini sepertinya mengungkapkan tidak ada kendala. Terbukti hari ini Dusun Timur yang dirawat sebanyak 54 orang. Memecahkan rekor 54 di Kabupaten Barito Timur itu sendiri. Terbukti hari ini yang katanya WhatsApp kemarin tidak ada kendala, gitu kan?
Nah, hari ini terbukti gitu kan. Untung bukan saya bupati ini. Kan begitu. Iya. Sebenarnya yang kita inginkan adalah kepala wilayah. Apakah itu kepala desa, apakah itu camat, gitu kan. Di Desember itu sudah ada yang namanya surat dari gubernur untuk segera melakukan pembentukan tim satgas sampai ke tingkat bawah. Bisa. Iya. Kita ada juga di talkshow, boleh buka, gitu kan. Nah, ini sudah dilakukan apa belum? Gitu kan. Saya pikir gitu kan. Nah, Pak Camat waktu itu malah justru tidak tahu ada surat seperti itu. Gitu kan. Nah, ini yang amat kita sayangkan. Nah, disitulah yang kata akhirnya menurut pansus DPRD ini penanganan kurang serius nih di Bartim ini. Sampai ada aturan gubernur aja belum terima. Gitu kan. Nah, kita beritahu malam itu. Nah, tapi yaitu tadi akhirnya statement yang terlihat sudah lama itu terbukti hari ini. Dusun Timur memecahkan rekor jumlah terbanyak yang positif COVID-19. Dari kecamatan lain yang ada di Barito Timur kan? Dari kecamatan lain yang berada di daerah Barito Timur. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah penduduk Dusun Timur? Simpel saja kita, ya kan? Jumlah penduduk di Dusun Timur itu kalau tidak salah kurang lebih yang saya ingat itu 24.000 sekian jiwa. Kecamatan mana yang terpadat penduduknya di Dusun Timur? Kecamatan yang terpadat di Barito Timur. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Dusun Tengah, Ampah. 24.000 sekian, selisih sedikit tapi dia terpadat. Selisih sedikit lah kurang lebih penduduknya. Gitu kan. Bagaimana karakteristik antara Dusun Timur dengan Dusun Tengah, Ampah, gitu kan? Kalau di Dusun Tengah itu rata-rata kebanyakan masyarakatnya adalah pihak swasta. Selain petani. Tapi kalau di Dusun Timur, gitu kan, 1/4 lebih mungkin masyarakatnya sudah menjadi seorang pegawai ditambah honorer. Artinya mereka rata-rata memang memiliki pendidikan yang stratanya cukup bagus dibandingkan di daerah lain, kecamatan lain. Bahkan disinilah pusat pemerintahan. Pertanyaannya, kok bisa sebesar ini? Kok bisa memecahkan rekor? Disinilah pusatnya Satgas, gitu, ya kan? Disinilah pusatnya memberikan komando tentang penanganan bencana COVID. Iya. Nah, lagi-lagi kita kembali kepada statement yang dilontarkan oleh Pak Camat tadi ya. Kerin. Tidak ada kendala. Ya kan? Tidak ada kendala kok. Tapi hari ini terbukti. Ya kan? Klaster keluarga itu begitu cepat menyebarnya. Gitu kan? Ini sudah klaster keluarga, begitu cepat menyebarnya. Salah satu mempercepat bagaimana klaster keluarga ini bisa meningkat pesat adalah isolasi mandiri. Iya. Yang katanya tidak masalah. Iya kan? Sekarang artinya pertanyaan, ya? Atur naon jadi asal ada aku. Untung bukan kita yang bupatinya. Iya. Untung saja. Coba bayangkan kalau saya yang jadi bupatinya. Saya mendengar statement begitu. Dengan statement camatnya tidak masalah kan gitu. Iya. Iya. Untung bukan Pak Cilik yang bupatinya.
Kalau Pak Cilik yang bupatinya mungkin lain cerita sudah. Kan begitu. Nah, tapi itu sisi kecewa kita, ya kan? Sisi kecewa kita. Tapi hari ini ada juga sisi gembiranya Pak Cilik. Iya. Saya ada membaca di berita di media, sisi gembira kita hari ini ya. Iya. Bahwa hari ini sudah ada kegiatan rapat di Polres, gitu kan? Iya. Di mana di Polres itu ternyata sudah dikemukakan 3 strategi besar. 3 strategi besar yang langsung disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Kapolres, dan Pak Bung tadi ya, perwira penghubung, gitu kan? 3 strategi besar yang artinya begini. Yang saya pahami dalam 3 strategi besar yang sekarang ini dikemukakan oleh Pak Bupati tadi adalah penanganan COVID di Barito Timur ini sekarang ini sudah dibentuk yang namanya PPKM Mikro. Rasanya kita menyinggung PPKM Mikro kemarin talkshow ya. Iya betul, temanya. Betul kan? Ya. Nah, hari ini di Polres tadi PPKM Mikro itu sudah digerakkan. Ini adalah salah satu strategi dari Pemkab Barito Timur atau Satgas, gitu kan? Kemudian strategi keduanya adalah optimalisasi operasi justisi COVID-19. Artinya ada penindakan nanti. Selain pengawasan ada penindakan. Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggar seperti tidak memakai masker, ya kan, masih berkerumun, Tidak menjaga jarak lah. Tidak menjaga jarak. Nah, ini situasi yang cukup menggembirakan bagi kita. Kemudian yang ketiganya adalah akselerasi vaksinasi COVID-19. Artinya percepatan untuk vaksin. Berita ini sangat menggembirakan. Pertama tadi adalah berita yang sangat mengecewakan. Saya tidak tahu kalau bupatinya Pak Cilik itu. Iya. Tapi kalau yang hari ini tadi saya mendengar berita yang agak menggembirakan. Kenapa gembira? Kenapa saya gembira? Saya bilang. Karena yang kita kritik kemarin adalah terkait dengan SE ya. Yang kita akhirnya kita juga mengkritik, ini kenapa harus SE? Yang dijadikan rujukan adalah instruksi Menteri Dalam Negeri. Begitu kan? Sementara instruksi Menteri Dalam Negeri adalah memuat masalah PPKM. Nah, PPKM di tempat kita belum direalisasikan. Ternyata hari ini sudah direalisasikan oleh Pak Bupati. Ini yang membuat saya gembira. Karena apa? Ini seluruh Indonesia melaksanakan serempak untuk memutus mata rantai. Ini pelaksanaannya sampai tingkat RT, bukan hanya sampai tingkat kabupaten, bukan hanya sampai tingkat kecamatan, bukan hanya sampai tingkat desa, tapi sampai RT. Itu yang membuat kita gembira hari ini. Saya optimis kalau ini dilaksanakan secara serius, ya kan? Kalau ini dilaksanakan secara serius, kemudian dioptimalkan, didukung anggaran, baik itu anggaran maupun tenaga, gitu kan? Saya pikir 3 bulan ke depan tren COVID berarti akan turun. Mudah-mudahan COVID kada hamuk lagi ya. Nah, itu catatannya itu serius dilaksanakan. Karena strategi keduanya didukung dengan optimalisasi operasi justisi, gitu kan? Ya. Ini saling berkait semuanya. Ada keterkaitan semuanya kan? Ada keterkaitan selain percepatan masalah vaksinasi, akselerasi vaksinasi. Ini sungguh membuat kita gembira karena Pak Bupati hari ini mengeluarkan instruksi Bupati, gitu. Ya kan? Agar cepat. Karena apa? Cuman hati-hati. Saya mencermati instruksi ini hanya berlaku 2 minggu. Jadi ini harus kerja keras tim. Harus betul-betul kerja keras. Ya kan? Termasuk tim ini nanti harus didukung oleh dananya, Bung Yandi. Ya, makanya. Karena tidak mendukung saya bilang tadi kalau ini serius itu bagaimana? Didukung oleh optimalisasi oleh tenaga, ya kan, yang melaksanakan di lapangan, kemudian masalah anggaran. Ya. Nah, saya juga ingin membuktikan kinerja dari koordinator anggaran di sini, tentunya, ya kan, yang sudah berpolemik sekian lama, ya kan. Mudah-mudahan bisa membuktikan koordinator anggaran bahwa dia mampu, dia bisa, ya kan. Kita kemarin mengkritik kenapa ini belum selesai. Ini sudah kuartal,
Pertama, hampir selesai. Seharusnya anggaran yang bisa terserap itu ya paling tidak 20% dari APBD. Artinya dari 1 triliun itu 200 M sudah terserap seharusnya. Minimal 15% kan? Minimal 15%, sudahlah kita tolerir. Pandemi COVID ini harusnya 20%, 80 lebih. Gitu kan? Jadi perhitungan-perhitungan itu semua untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Begitu daya beli masyarakat meningkat, kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Begitu kesejahteraan masyarakat meningkat, pajak juga meningkat, gitu loh. Penghasilan juga meningkat. Rumusnya sederhana sekali. Nah, sampai di sini dulu, ya kan? Jadi, yang pertama tadi kita kecewa, yang kedua kita gembira. Gembira, ya oke. Baik. Menjadi satu malam ini. Silahkan didiskusikan lebih lanjut. Baik, Pak Cilik. Berkaitan dengan statement dari Camat Dusun Timur tadi kecewa dan ada kaitannya dengan program Bupati yang baru dan instruksi ini kita gembira. Silakan Pak Cilik ditanggapi. Halo Pak Cilik, silakan Pak Cilik. Halo, ini masih putus-putus karena di jalan nih. Iya, sudah bagus Pak. Udah bagus, Pak Cilik masih bagus. Silakan lanjut aja. Artinya kita berharap seperti apa yang disampaikan oleh Bung Yandi tadi, semoga semua rencana ini bisa terlaksana, kan begitu. Dengan harapan ada keseriusan kan dari semua pihak. Bukan hanya masalah rincian tugas, tapi termasuk didukung oleh dananya, kan gitu. Jangan sampai dananya ditahan-tahan lagi, akhirnya semuanya tidak bisa terlaksana karena ini bergantung pada operasi, kan. Misalnya kegiatan-kegiatan itu pasti ada operasionalnya, kan begitu. Iya. Tanpa didukung oleh dana untuk operasionalnya, saya kira ini hanya sebuah program. Tanpa didukung oleh dana untuk operasionalnya, saya kira ini hanya sebuah program saja nanti jadinya, kan gitu. Betul sekali, ya. Nah, jadi oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh Bupati hari ini ada 3 kegiatan. Kegiatan dari tim Pansus ini, tim apa tadi? Satgas. Ya, Tim Satgas yang rencana sampai ke RT itu supaya itu didukung oleh anggaran juga dari Barito Timur, kan gitu. Ya. Jangan sampai kita membebankan kepada Didi dan Adidi nantinya. Kasihan mereka. Tapi ini tetap ada anggaran dibebankan ke Didi, Pak, terutama untuk desa. Tetap. Ya. Ke Didi, ya misalnya ke Didi, tapi paling tidak kan dana Didi jangan sampai tertunda lagi misalnya untuk pencairannya, kan begitu. Betul, ya. Jangan sampai desa-desa itu terhutang pada warung-warung untuk kegiatan ini, kan gitu. Iya. Ini kemarin itu kita kunjungan ke desa-desa, banyak kepala desa yang mengeluh. Mereka terhutang karena akibat apa? Akibat dana didinya belum bisa dicairkan karena menunggu rekomendasi katanya, kan gitu. Ya, atau cepat datang ke kabupaten, datangi ke kantor BPKMD, Pak, kami ada kendala aplikasi, Pak, gitu kan. Nah, mereka bisa memberikan petunjuk lebih lanjut, konon. Ya, kemarin itu jadi tertunda itu, kenapa alasannya saya bilang kan kepada kepala desa? Alasannya masalah program ayam petelur kemarin itu yang membuat itu tertunda, kan gitu. Iya, itu tadi saya bilang kan. Nanti mungkin Mbak Juwita ini pernah kemarin menjadi perangkat desa ya. Di mana aja kendalanya itu sebenarnya itu bisa dikemukakan itu Mbak Juwita. Artinya kita harapkan supaya jangan inilah yang jadi masalah nanti. Betul. Karena masalah kita ini kita harus serius terhadap COVID ini karena di Barito Timur ini sudah sangat meningkat sekali, kan gitu. Jadi kita harapkan semuanya itu supaya itu sesuai dengan rencana, kan gitu. Betul sekali. Jangan sampai hanya itu program tinggal di atas kertas, kan gitu jadinya. Tapi pelaksanaannya susah dilaksanakan. Kenapa? Masalah belum didukung oleh dananya, kan begitu. Iya, betul. Jadi saya tekankan ini mudah-mudahan dana ini bisa segera untuk diberikan gitu baik kepada desa maupun kepada tim Satgas kita ini, kan gitu. Iya benar sekali, Pak. Nah, sehingga Satgas kita bisa optimal bekerjanya, kan gitu. Jangan seperti kemarin Satgas kita diberi insentif 50.000 satu hari kerja, kan gitu. Tapi itu pun sampai tertunda beberapa bulan, kan gitu. Betul. Nah, jadi sehingga kita harapkan ke depan ini jangan sampai terulang hal-hal yang istilahnya tidak semestinya terjadi, kan begitu. Nah, kita pantau, Pak, kita kawal. Artinya PPKM mikro sudah terbentuk, ya kan? Jangan sampai lagi mereka mendapatkan kendala di anggaran.
kan begitu. Iya. Ya kan, Iya. kita kawal jadinya. Ini program Iya. 3 strategi ini sudah bagus, saling terkait ini semua. Saya kira Sehingga kita optimis, Pak. Kita optimis. Artinya strategi ini sangat kita dukung nanti. Iya, Artinya kita sangat semua pihak. optimis terhadap strategi ini. Hanya satu saja kendalanya tadi. Apabila dananya tidak bisa diluncurkan, nah ini yang menjadi membuat kegagalan nantinya kan, saya kira gitu. Untuk apa strategi ini dimunculkan apabila anggaran tertahan-tahan, kan begitu. Iya. Nah, jadi saya kira itu saja dari saya, Bung Yandi. Oke. Ya, betul. Bung Jos. Oke, baik Pak Cilik. Terima kasih banyak. Iya. Apapun bagusnya program, anggaran harus mengikuti. Ya, poin sudah dapat. Kalau anggarannya tidak mengikuti juga, ya percuma saja. Oke, Bu. Itu wajib namanya, Bung Wajib, Jos. ya wajib. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah ya, anggaran ditahan-tahan ya bagaimana mau jalan kan begitu. Oke, Bu Juwita, silakan Bu. Ya. Selamat malam, terima kasih buat kesempatannya untuk diskusi pada malam hari ini yang berkaitan dengan statement yang disampaikan oleh Camat Dusun Timur. Di situ tadi dalam beberapa waktu yang lalu itu yang disampaikan itu. Dan kita buat perbandingan beberapa waktu setelah statement itu disampaikan, memang artinya banyak menyakitkannya sebenarnya itu. Karena penambahan COVID di Dusun Timur secara khusus itu bertambah. Tetapi saya juga ikut bahagia seperti yang disampaikan oleh narsum terlebih dahulu atau Bung Yandi, karena pada hari ini tadi telah dikeluarkannya instruksi dan ada 3 strategi yang sudah diluncurkan atau disampaikan untuk penanganan COVID ini. Untuk 3 strategi ini sudah satu include, artinya dari atas sampai bawah, artinya itu saling berkaitan. Untuk program ini luar biasa kalau menurut saya ini luar biasa, salah satu terobosan yang disampaikan untuk meminimalisasi COVID, penyebaran COVID ya. Bu Juwita, saya mau tanya ini, kalau kita lihat ya dari beberapa waktu ya, begitu baiknya program, tapi kan anggaran juga Bu kendalanya yang sudah kan. Tapi camat sendiri tadi mengatakan masalah anggaran tidak ada masalah Pak, gitu. Jadi begitu santainya anggaran tidak ada masalah. Saya ingin tanya, kira-kira ke depannya ini gimana? Apakah mengulang lagi hal yang lama atau kira-kira akan ada perubahan? Ini aja tebak-tebakan aja. Silakan Bu. Kalau membuat perbandingan setelah adanya instruksi ini atau 3 strategi ini, harapan saya sebenarnya tidak ada kendala di penganggaran, artinya pembiayaan itu tidak ada. Karena begitu ini diefektifkan, sudah penganggaran itu sudah ada. Kalau memang harusnya ya. Iya, harusnya. Iya. Jadi jangan main-main dengan 3 strategi ini kalau penganggarannya belum ada. Jadi kan menurut saya sesuatu yang aneh gitu. Nah, kalau sudah ada 3 strategi yang telah disampaikan ini, saya yakin dan percaya bahwa dari tingkat atas, baik dari kabupaten, kecamatan, bahkan semua desa ini sudah ada ini. Sudah ada anggarannya. Dan juga kita bisa menghitung waktu, kita nanti bisa bikin semacam grafiknya nanti setelah ini sudah diterapkan di masyarakat kita bisa bikin perbandingan dengan update dari kemarin ya, 24 Maret kemarin. Ya, cuma jangan salah paham dulu. Ini kan baru terbentuk. Saya pikir tren kita saat ini masih naik, ya kan? Iya, masih tetap naik karena yang terkontak COVID itu kan mesti diurus juga dulu semua, gitu kan? Tapi setelah PPKM ini jalan di semua lini sampai ke RT, nah inilah yang akan menjadi gerbang untuk menurunkan, menghalangi masuknya COVID, gitu kan? Nah sehingga yang terkena COVID dan terkontak ini sudah teratasi, ya kan? Nah inilah yang trennya nanti kita akan menurun jika ini diselenggarakan dengan cara serius sekali, gitu kan? Nah itu trennya akan menurun. Prediksi aku sih kalau ini kan 2 minggu, ya kan? Berlakunya instruksi ini. Prediksi aku 2 minggu itu belum selesai, kita masih mengalami kenaikan, begitu kan? Nanti mungkin di atas 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan itu sudah signifikan turunnya. Kita berharap di situ. Tapi ya itu tadi, sepanjang serius, harus serius ini.
gitu ya kan? Nah, karena melaksanakan instruksi ini sudah instruksi yang sangat kita tunggu-tunggu udah lama ini, ya kan? Artinya ini dilakukan secara serentak, seragam di seluruh desa, di seluruh RT, bahkan bukan hanya di Bartim, juga di daerah Kalimantan Tengah lain, bahkan di Indonesia bagian lain, gitu kan? Nah ini yang saya maksud tadi, ini menggembirakan gitu loh. Benar-benar menggembirakan. Sedikit saya berikan masukan Bung Yandi. Iya. Artinya kalau masalah penganggaran seperti yang dikhawatirkan Ibu Juwita tadi bahwa tidak ada masalah kalau masalah penganggaran. Cuma pengalaman kita untuk kemarin itu masalah pencairan anggarannya yang susah. Iya. Nanti Ibu Dian ini nambahkan. Pada semester ketiga kemarin kan cuma terserap 30% kan gitu. Iya. Nah, iya. Nah, jadi artinya anggarannya sudah siap. Tidak ada masalah Bu Juwita. Iya, betul. Jadi tidak ada kesulitan masalah penganggarannya. Cuma pencairan anggaran ini yang kelihatannya masih ada kendala kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita harapkan tahun ini jangan sampai terulang seperti tahun kemarin kan. Nah itu saja harapan. Ya begini aja, kalau ini kan sudah ada yang sebutannya 3 strategi ini. Bila penganggaran itu sudah ada, ya jangan pencairannya juga lambat. Kan begitu. Ini kan seiring. Ini kan seiring ini. Ini begitu ini terapkan ini kan langsung artinya ada duitnya untuk melakukan ini. Nggak mungkin nggak ada kan gitu. Itu harapan kita semua artinya begini ya Mbak Juwita, jangan sampai alasan terjadinya kesulitan aplikasi lagi, itu mungkin yang dimaksud ya. Iya, kalau memang pencairan itu dikendalakan oleh aplikasi, kayaknya enggak deh. Soalnya masa sih sampai nggak ada sesulit itu sih aplikasi itu untuk pencairan. Nggak ada ya. Jadi begini, Bung, sedikit kasih gambaran Bu Juwita. Iya. Kita kemarin sudah koordinasi ke PPKAD provinsi kan gitu. Artinya berkaitan masalah aplikasi ini, itu sudah dijelaskan mereka bahwa kita sudah kembali kepada SIMDA. Iya, SIMDA, iya. Ya, SIMDA. Kalau kemarin memang ada kesulitan yang baru itu adalah SIPD kan namanya. Iya. Nah, jadi SIPD ini kelihatannya aplikasinya aja juga belum siap dari Mendagri ini kan. Kalau aplikasinya kesulitannya disengaja gimana Pak? Ya kurang tahu lah. Iya. Kelihatannya dari pusat aja belum ada aplikasi ini dianukan kan begitu. Cuma sudah keluar Capman-nya begitu kan? Iya. Jadi begini. Karena kita yakin saya itu kan banyak mendengar keluhan dari kawan-kawan perangkat desa dulu kan. Ya. Ya artinya yang jelas. Nah, SIPD ini kelihatannya aplikasi dari pusat juga belum ada ini. Belum bisa. Iya. Jadi memang terlanjur sudah ada keluar edaran menterinya. Cuma kita maklumi karena Mendagrinya itu kan bukan orang administrasi kan gitu. Gini aja deh, kita sarankan kepada BPMD betul-betul membantu kali ini, jangan jangan terlalu ribet dengan aturan-aturan atau apa. BPMD juga tolong awasin dong BPMD ya. Yang jelas Bung Yandi, kita sudah ada surat dari Menteri juga kemarin bahwa kita kembali kepada SIMDA saja katanya kan gitu. Iya. Karena perangkat dari pusat itu belum siap juga kayaknya kan. Iya betul. Iya. Jadi oleh sebab itu tidak ada kendala sebenarnya masalah aplikasi ini kan. Bukan Pak, begini Pak, kendalanya bukan begitu. Kasus ayam masih ingat kan kemarin, apabila itu tidak dimasukkan, aplikasi dikunci gitu loh. Iya. Ada kesengajaan. Jadi bukan persoalan ini aplikasi. Makanya kita mohonlah sekali ini, program ini sangat bagus, 3 strategi. Jangan sampai ada lagi desa mengalami kendala dalam masalah anggaran. Iya. Oke. Makanya itu kan seperti yang saya sampaikan tadi Bung Yandi. Artinya harus didukung oleh anggaran. Ini ada keseriusan begitu kan? Iya kan begitu. Ya, jadi jangan sampai program tidak dilaksanakan dengan serius. Ya ujung-ujungnya akhirnya nanti gagal lagi kan gitu. Iya. Gagal lagi gitu. Ini betul-betul harus ini kita kawal betul-betul kita kawal. Instruksi bupati ini kita kawal. Kita lihat 3 bulan ke depan kalau memang ini tetap tren naik berarti itu program ini tidak jalan kan gitu. Tapi saya optimis bila ini dilaksanakan serius program ini tren kita akan turun.
Iya. Ya, kita akan turun. Tapi untuk Kita dalam berdoa waktu mudah-mudahan. dekat, ya dalam waktu dekat nggak mungkin karena Ya. ini masih menyisakan banyak persoalan yang dari kemarin sampai hari ini gitu kan yang Ya. kontak ini. Artinya paling tidak 3 bulan ke depan kan gitu. Paling Iya. tidak 3 bulan ke depan sebagai dampak dari 3 strategi ini sudah trennya akan turun semua. Artinya sudah kelihatan kan? Kelihatan gitu. Ya. Apalagi kan diiringi dengan program Justisia tadi, operasi Justisia Iya. dan mempercepat vaksinasi, gitu kan. Saya pikir ini sudah 3 hal yang sangat menggembirakan hati saya malam ini. Iya. Saya cukup puas dengan strategi ini. Saya cukup puas. Iya. Artinya begini. yang kita tunggu-tunggu kan? Itu yang kita tunggu. Kenapa kita selama ini berteriak? Karena kita belum melihat sebuah gebrakan. Hari ini kita melihat itu. Ada gebrakan sudah kan? Ada gebrakan. Walaupun belum dijalankan ya. Walaupun belum dijalankan, tapi Iya. minimal sudah ada strategi kan gitu. Iya, iya. Nah, yang Oke. minimal sudah ada strategi itu. Oke, baik. Kita lanjutkan nanti diskusinya. Saya ingin pendapatnya Ibu Niam. Bu Niam, selamat malam Bu Niam. Halo Bu Niam, selamat malam. Halo. Iya, halo. Bu Niam. Ya, selamat malam. Iya, selamat malam. Sekaligus ini Bu Niam, aktivis wanita luar biasa. Bu Niam, silakan apa komentarnya tentang 3 strategi dan statement Camat Dusun Timur yang dengan slownya mengatakan kendala anggaran tidak ada tadi. Kalau menurut saya dibilang Camat atau siapa yang tidak masalah dengan anggaran. Iya. Menurut saya masalah anggaran kita memang kalau dilihat secara normal memang nggak ada masalah. Tapi yang masalahnya itu pengucurannya, pencairannya. Iya. Sebabnya namanya kita bekerja apalagi itu masalah penanganan masalah COVID kan. Iya. Kita itu harus punya anggarannya itu macam-macam ya, masalah APD macam-macam. Kalau yang sudah ada tertular harus diisolasi, harus apa gitu. Selama ini kan ada yang isolasi mandiri. Iya. Kalau masih terjadi isolasi mandiri di daerah kita itu tidak akan bakalan COVID di Barito Timur itu tertangani. Sebabnya apa? Iya. Tidak disiplin. Iya. Ya. Ketidakdisiplin kita itu kalau dikatakan kamu harus isolasi mandiri ya, apa bisa menjamin keluarga yang isolasi mandiri ini nggak nongol ke rumah dia itu? Iya, tidak mungkin ya. Nah, kadang-kadang yang punya penyakit disiplin, yang datang yang nggak disiplin. Iya. Artinya yang jelas Bung Anulah, Bu Niam, yang jelas kan Mandiri ini kayaknya kemarin ada keluhan dari masyarakat kita dari Jar. Mereka ini tidak ada dievaluasi oleh dari dinas kesehatan kan, dari tim kesehatan. Gak diurusin. Bahkan tidak ada bantuan untuk makan mereka kan itu, sedangkan mereka tidak bisa berusaha. Iya. Terus waktu itu paling tidak istilahnya mereka kan keluar berusaha, jadi akhirnya yang lainnya tercemar kan gitu. Itu juga sudah terjadi pada keluarga saya. Bahkan kloter pertama lah, ibarat kloter pertama tertular COVID. Iya. Nah, sampai dikatakan waktu itu ada yang melarikan diri, padahal nggak melarikan diri itu. Karena ada yang diurus waktu itu, penanganan COVID Barito Timur harus sesuai KTP bilangnya. Kebetulan ada saudara kita yang KTP-nya masih Samarinda. Nah, dia mengurus itu sehabis swab, tapi belum keluar. Makanya pas keluar swab positif, makanya adik kami itu dilarang kami pulang dari Samarinda, langsung diisolasi di sana. Iya. Tapi itu masuknya ke Barito Timur juga, diklaim di Barito Timur. Nah, padahal yang merawat kan orang Kaltim sana. Iya. Habis itu kan keluarga saya ada juga yang terinfeksi COVID juga, 3 orang, tapi diisolasi di Barito Timur di rumah sakit Tamiang Layang. Iya. Kalau dulu dari awal dulu kan pernah, waktu itu kan saya sempat kasihan gitu kan. Isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit itu namanya orang nggak sakit kan dikurung kayak gitu kan bingung kan gitu, tambah stres. Iya, tambah stres. Tambah sakit jadinya. Iya, tambah sakit gitu. Nah, apalagi dilarang keluar, dilarang ini, mungkin dilarang keluar ya baik karena takut menularkan yang lain. Iya.
Tapi yang jadi kasihannya peralatan apa segala waktu itu tuh apa serba kurang di sana itu. Kayak air panas apa itu nggak ada waktu itu. Kalau saya telepon, saya konfirmasi, saya baru ada diadakan gitu. Kalau dari keluarga pasien nggak meminta itu nggak ada keluar gitu. Kalau makanan Bu apa aja makanan yang dikasihkan Bu? Kalau makanan tuh ya ikut makanan orang sakit di situ. Oh iya. Seharusnya kan orang COVID itu harus makanannya kan lebih ibarat bergizi gitu nah. Iya. Jadi makanan yang ada aja berarti ya. Gitu. Obat-obatannya juga jangan vitamin. Mungkin kan nggak memang COVID itu mungkin nggak ada obatnya mungkin. Iya. Iya, tapi paling tidak kan untuk menambah imun diri sendiri kan gitu. Paling tidak kan obat-obatan yang untuk menambah imun kan gitu. Iya. Malah waktu itu kejadiannya saya itu dari rumah meracik obat-obatan untuk saudara ibu adik-adik saya itu ya kayak jahe kayak macam-macam pokoknya yang herbal yang hangat-hangat lah saya antar dalam termos kan gitu ke sana itu. Bahkan biasa mereka makan itu saya antar dari rumah. Walaupun ada makanan di sana, mereka kan nggak cocok namanya orang sehat kalau dikasih makanan orang sakit kan. Iya, dikasih bubur misalnya. Iya. Nah, kalau yang isolasi mandiri terus terang aja terkontrol dari kesehatan mereka tuh nggak tahu. Apalagi kalau orang itu isolasi mandiri ada penyakit bawaan, andai kata mereka sesak, gimana penanganannya kalau isolasi mandiri kan? Dan saya yakin kalau isolasi mandiri saya yakin juga dari pemeliharaannya serta pelayanannya juga nggak maksimal mungkin ya. Kalau kita bisa itu tolaklah isolasi mandiri itu. Iya. Kalau memang nggak ada tempat penampungan kan kita kan ada rusunawa rumah sakit. Kalau memang nggak ada tempat lagi kan kita ini banyak gedung yang kosong kok. Nah, kalau nggak gedung yang kosong itu bisa kita gunakan untuk isolasi gitu. Nah, jangan dikumpulkan dengan keluarga-keluarga yang nggak terinfeksi gitu. Nah, harus disiplin juga. Yang gugus tugasnya harus disiplin juga gitu. Nah, kalau masyarakatnya diajak disiplin, kalau pelaksananya nggak disiplin kan harus ada peraturan ditiadakan isolasi mandiri gitu. Iya, jadi begini. Isolasi mandiri itu boleh, tapi harus memenuhi standar SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Begitu kan? Artinya minimal diawasi lah dan diberi obat-obatan, vitamin dan sebagainya. Kalau melihat dari kehidupan masyarakat kita tidak menjamin sesuai dengan SOP itu. Kenapa? Ya, jujur rata-rata bangunan rumah kamar kita berapa luas sih? Iya kan? Kecuali orang-orang yang pejabat gitu kan? Jujur saja ini. Iya. Kalau itu masyarakat biasa atau staf biasa, siapa yang bisa menjamin? Yang kedua, apalagi swasta. Siapa yang bisa menjamin dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya selama itu tidak ada bantuan? Iya, betul. Iya kan? Siapa yang menjamin? Gitu kan? Jadi yang ketiga itu ya pengawasan secara ketat yang dilakukan oleh yang melaksanakan tupoksi pengobatan kesehatan gitu kan. Di sisi lain yang namanya isolasi mandiri ini diserahkan kepada puskesmas gitu loh. Sementara tupoksinya puskesmas adalah tupoksinya tracing. Iya. Bukan pengobatan. Gitu ya kan? Jadi kenapa kata Bu Niam itu isolasi mandiri di tempat kita kalau bisa janganlah, ya kan? Iya. Tidak memenuhi standar gitu loh. Tidak memenuhi standar. Apalagi bilang Pak Yan tadi kan kalau pejabat kan nggak apa-apa, mungkin mereka kan terpenuhi kan apa itu fasilitas apa. Yang saya lihat yang kena COVID ini bukan pejabat, rata-rata masyarakat yang ya di bawah standar lah gitu, mereka yang kadang ngerti masalah apa gitu, masalah kesehatan kan gitu. Nah, kalau seperti di Ampah itu banyak barak ya, jangan-jangan di barak itu isolasi mandiri dia, kan lebih kacau itu nanti namanya. Ini yang mesti kita antisipasi. Enak saja mereka mengatakan isolasi mandiri. Ini ya, kenapa saya tanyakan sama Pak Camat Dusun Timur? Karena malam sebelumnya saya dapat WA dari orang yang terkena COVID. Bagaimana prosedurnya? Enggak Pak,
Kami hanya diberikan obat, kemudian dipantau melalui WA group. Saya tidak hapus lagi nih. Iya. Saya hapus. Artinya melalui ya apakah sudah sehat atau belum kan gitu. Artinya aktivitasnya di situ pagi ditanyain gitu kan melalui WA group gitu kan. Nah, kalau habis obat gimana? Ambil sendiri, Pak. Jalan lagi dong orang itu. Iya. Ketemu orang lain aslinya bisa ketularan itu kan. Nah, itu yang akhirnya kenapa saya bilang nggak ada kendala ya, Pak ya. Oke, saya catat, saya bilang, ya kan? Suatu saat ini meledak, statementnya itu yang dia harus bertanggung jawab. Untung bukan saya bupatinya atau Pak Cilik. Iya. Oke, baik. Bu Niam sampai di sini dulu ya. Nanti masih bisa dilanjut nanti. Ada penelpon dulu yang masuk. Halo, Monica Surya FM. Halo, Monica Surya FM untuk penelpon. Halo, Monica Surya FM. Halo, Pak Lelo ya? Halo? Pak Lelo, apakah bisa dengar? Sebentar, masih... Halo, silakan untuk yang masuk, silakan. Di 0813 4911 7711. Halo, Pak Lelo, Monica Surya FM. Halo. Ya. Pak Lelo. Iya, luar biasa Pak Lelo. Pak Lelo, malam hari ini kita bincang berkaitan dengan itu. Kemarin ada statement camat yang mengatakan bahwanya masalah anggaran tidak ada kendala, ya. Nah, ternyata ya, dan ternyata di saat ini COVID sudah pada di timur, khususnya untuk Dusun Timur ini adalah di angka yang paling tinggi dibanding kecamatan lain. Ada 3 strategi yang mungkin Pak Lelo tadi sudah mendengarkan ya. Silakan komentarnya seperti apa? Ya ini belum ketiga strategi tadi. Yaitu ada salah satu gembira saya itu. Iya. Yang saya gembira itu masalah talkshow ini. Iya. Seandainya talkshow ini ditiadakan di Bartim ini, ketiga hal itu pasti itu tersalur itu. Iya. Satu. Merubah pasar dulu. Iya. Kalau di zaman talkshow ini pasti tidak berubah. Sudah dirubah ya. Iya. Berarti ada manfaatnya talkshow Pak ya. Iya. Lalu masalah yang itu tadi yang diurus Bupati ke Polres tadi lah. Iya, untuk instruksi berkaitan dengan 3 strategi Satgas COVID-19 Barito Timur saat ini ya. Yaitu memang berharap demikian. Iya. Agar istilahnya masyarakat kita di Barito Timur ini bisa sehat walafiat. Iya. Lalu memutuskan masalah COVID-19 ini memang bisa tersalur. Iya. Tapi kalau itu dikerjakan sesungguh-sungguhnya. Iya, betul. Kalau seperti yang mulai kena dulu, waktu kita mulai kena COVID dulu. Santai-santai aja ya. Cuma separuh-separuh diurus, setelah itu lu diam. Suruh pakai masker, masyarakat yang beli masker. Suruh pakai cuci tangan, suruh masyarakat beli sabunnya. Nah kalau kayak gitu, untuk program yang ketiga ini yang akan datang ini dilaksanakan, tetap kacau berarti ini. Iya. Saya harap itu ketulusan dari mereka itu. Seperti apa yang disampaikan oleh pecamat. Itulah orang yang tidak tulus hatinya kayak gitu untuk ngomongannya. Iya. Nah itu yang kita harus bahas itu ke semua kita ini. Karena kita ingin masyarakat kita ini baik, sehat walafiat, maju. Nah itu yang kita harapkan. Cuma demikian Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih, selamat malam, salam sehat semuanya. Oke. Salam sehat Pak Lelo. Iya. Pak Lelo boleh masih bertahan di sini, nanti mungkin ada yang bertanya nanti. Pak Lelo ya, jangan kemana-mana dulu. Pak Lelo menyikapi bahwa talkshow ini bermanfaat luar biasa. Talkshow adalah salah satu tempat wadahnya, panggungnya rakyat Barito Timur. Pak Lelo mengatakan kalau tidak melalui talkshow mungkin pasar sudah dirumpak dah hari-harinya. Berkaitan dengan talkshow juga berbagai kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan demikian. Bung Yandi, boleh Anda bertanya silang ke Pak Cilik, ke Bu Juwita, ke Pak Lelo ada masih dan ke Bu Niam. Silakan Pak Yandi.
Jadi talkshow dan media lain ya Pak Lelo ya yang berperan, karena di sini ada media elektronik seperti radio, radio gitu kan? Iya. Dan ada media online, ada media cetak. Mereka semua turut berperan dalam menyuarakan apa yang terjadi kondisi terakhir di Barito Timur. Apa yang menjadi teriakan masyarakat, gitu kan? Jadi media-media ini saling dukung-mendukung, bahu-membahu untuk menyuarakan suara rakyat, dan mereka semua berperan, termasuk talkshow, gitu kan, termasuk radio. Itu kayak Palelo, kata Palelo kemarin pok deh kan? Ya betul. Jadi istilahnya apa yang kita sampaikan di sini namanya adalah panggung rakyat, suara rakyat. Gitu kan? Saya setuju dengan Pak Lelo. Tapi yang berperan semua ini adalah semua media, Pak. Semua media di Barito Timur itu sangat berperan. Ya, saya hanya mengingatkan saja bahwa seperti Pak Lelo ini adalah orang yang banyak membantu seseorang menjadi sukses, begitu kan? Termasuk yang kita kupas kemarin dengan tema kacang lupa kulitnya. Jadi Pak Lelo jadi kulitnya gitu kan? Iya. Nah, Pak Lelo dalam hari ini sangat berharap bahwa seperti pendapatnya seperti kita semua sebagai narsum, ada kekecewaan dengan penambahan COVID yang terjadi kemarin dan hari ini, dengan mengingat statement dari Camat Dusun Timur, ya kan, sepertinya penanganan ini sudah ditangani secara benar, gitu kan. Nah, kemudian tapi kita juga gembira hati melihat hal ini, ya kan? Selama ini kita sungguh menyampaikan kalau ada sesuatu yang kurang pas. Tapi hari ini saya sampaikan 3 strategi ini sangat pas. Tinggal didukung dengan anggarannya saja. Ya kan Pak Cilik? Gitu. Apabila didukung dengan anggaran, saya percaya 3 bulan ke depan tren kita turun sekali, bahkan mungkin sudah ke jalur zona hijau. Saya optimis itu. Asal ini syaratnya harus dilakukan secara serius. Mari kita kawal, kan begitu. Itu yang kita kehendaki. Begitu Bung Jos. Oke, baik. Pak Cilik, sebelum ditutup, silakan Pak. Ada waktu untuk Anda, sekaligus mungkin apa yang bisa Anda garis bawain. Silakan Pak. Artinya saya nanti mungkin kesimpulannya Bung Yandi aja ya. Iya, silakan. Karena saya masih di jalan. Iya. Artinya paling tidak kita inginkan itu dari keseriusan semuanya kan begitu. Iya, seriusan. Dari keseriusan. Jadi baik program yang didukung dengan anggaran yang kiranya sesuai dengan program-program yang ada kan gitu. Mudah-mudahan tidak ada masalah di anggaran ini seperti apa yang disampaikan oleh Camat Dusun Timur tadi. Artinya anggaran tidak masalah katanya kan begitu. Semoga ini akan terjadi sehingga 3 bulan ke depan kita bisa melihat Barito Timur ini tren dari COVID ini pasti akan berkurang kan begitu. Ya, dengan keseriusan. Saya kira itu saja sementara dari saya Bung Jos. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Dan selamat malam untuk semuanya. Oke, baik, selamat jalan Pak Cilik. Hati-hati di jalannya. Ya. Pak Lelo, ada waktu untuk Anda Pak. Silakan Pak Lelo, harapan dan mungkin apa yang bisa disampaikan ke masyarakat kita, silakan. Ya, harapan saya itu mudah-mudahan seperti yang 3 itu bisa tercapai di masyarakat Barito Timur ini, agar itu jalan dengan baik. Ya. Dan kesehatan kita bisa meningkat, nanti lalu masalah rantai COVID ini terhapus dari Barito Timur ini. Itu yang kita harapkan itu. Iya. Sehingga kita mampu maju melangkah seiring perkembangan zaman. Iya. Demikian Bung Jos. Oke, baik. Selamat malam. Terima kasih Pak Lelo. Selamat malam. Bu Juwita, silakan Bu. Ada waktu untuk Anda Bu. Sekaligus untuk penutup akhirnya.
Iya, untuk penutup ini saya tidak terlalu banyak yang disampaikan. Untuk 3 strategi itu program unggulan menurut saya untuk terobosan meminimalisasi COVID. Nah, walaupun itu sudah program unggulan, saya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, siapapun, ya tolonglah yang disampaikan itu betul-betul ditaati, betul-betul dijalankan. Kalau memang sudah ini dijalankan, program jalan, masyarakatnya tingkat kesadarannya sudah lumayan, saya juga optimis ini akan berhasil. Pasti berhasil. 3 bulan ke depan, saya yakin zona hijau untuk Barito Timur. Itu saja. Oke, kita lihat nanti Bu Juwita ya. Terima kasih banyak. Ibu Niam, ada waktu untuk Anda Bu sebelum kita berpisah, silakan. Ya, untuk terakhir kalinya ya. Biar COVID kita ini nanti ibaratnya sesuai yang diinginkan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama gotong royong untuk menumpas COVID di Barito Timur. Baik dari jajaran pemerintah, masyarakat, bahkan untuk masyarakat luas. Kalau andai kata cuma pemerintah yang bertekad, masyarakatnya belum bisa bertekad untuk memperbaiki, itu juga bisa gagal. Masyarakatnya juga begitu, kalau pemerintahnya masih ogah-ogahan juga bisa gagal. Itu aja. Selamat malam. Oke, terima kasih. 2 wanita aktivis. Bung Yandi, sekaligus untuk closing statement dan diambil satu kesimpulan, silakan. Ya, dalam diskusi malam ini kita sangat jelas sekali ya, bahwa ada 2 hal yang menjadi kesimpulan kita. Pertama, ada yang mengecewakan hati kita, dan ada yang menggembirakan hati kita. Apa yang mengecewakan hati kita? Yang mengecewakan hati kita melihat begitu terpuruknya, begitu memprihatinkannya kondisi Barito Timur dengan peningkatan COVID yang begitu tajam dan tidak tanggung-tanggung. Catatan COVID Dusun Timur adalah sebanyak 472 selama ini yang terkonfirmasi. Bukan hal yang sedikit. Dalam satu kota kecamatan 472 dengan jumlah penduduk yang tidak begitu padat. Kemudian yang masih dirawat adalah 54 orang. Walaupun sembuh catatannya juga sangat baik, 414 orang. Tapi meninggal juga lumayan, 4 orang. Ini sesuatu yang tidak bisa dianggap dengan kata-kata remeh. Biasa-biasa saja. Ini sesuatu yang sangat ordinary. Saya terikat lagi apa kata Pak Presiden, Pak Jokowi. Jangan menganggap ini suatu yang tidak ada kendala. Ini sudah dalam keadaan darurat kan gitu? Ini semua darurat. Jangan ada kata-kata tidak ada kendala, tidak ada kendala, tidak ada kendala. Makanya saya bilang, saya catat Pak ya. Bukti hari ini Dusun Timur yang terkonfirmasi jumlahnya sudah 472, dalam perawatan 54, sembuh 414, dan meninggal 4. Bukti hari ini fakta. Ini fakta. Tidak bisa ditutupi. Sesuatu yang sangat mengecewakan hati kita akhirnya terbukti. Apa yang mau kita katakan? Tetapi di samping kekecewaan yang begitu dalam, ada hal juga yang menggembirakan kita hari ini. Di mana ada 3 strategi yang diungkapkan oleh tim Satgas COVID-19 Bartim, yaitu adanya instruksi Bupati untuk penanganan COVID ini dengan membentuk PPKM Mikro. PPKM Mikro ini adalah penanganan yang dilakukan secara serentak di seluruh desa dan RT. Tanpa kecuali. Penanganan ini juga harus didukung oleh tim Satgas di atasnya dengan Pro Justisia. Dan penanganan ini juga didukung dengan percepatan vaksinasi. Inilah yang saya bilang, bahwa 3 strategi ini yang akan mampu menurunkan tren COVID di Barito Timur. 3 strategi inilah yang sangat menggembirakan hati pada hari ini. Bukan hal yang main-main.
sebagai closing statement saya malam ini, saya hanya ingin mengungkapkan, aku lebih suka lukisan samudra yang gelombangnya menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem ayem tentram. Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Oke, baik, terima kasih untuk rekan-rekan sahabat semuanya. Dari hasil pembicaraan tadi adalah mencermati 3 strategi Satgas COVID-19 Barito Timur, dan ini pun semuanya harus didukung dengan mudahnya anggaran dalam pencairan terutama. Saya Punjas Bimasena, terima kasih Pak Cilik, terima kasih Bu Juwita, terima kasih Pak Lelo, terima kasih Bu Niam, dan terima kasih Bung Yandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Bung Jas Bimasena. Apa kabar semuanya? Salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda. Anda bisa bergabung di 91,3 FM dan ditelepon di 0813 49 11 77 11. Talkshow malam hari ini sudah kita siapkan, yaitu dengan tema mencermati 3 strategi Satgas COVID-19 Barito Timur, ya. Mencermati 3 strategi Satgas COVID Kabupaten Barito Timur. Dan di ujung telepon ada rekan sahabat yang sudah ada di sini. Saya ucapkan selamat malam untuk Pak Cilik. Assalamualaikum. Halo Pak Cilik, assalamualaikum. Sebentar, saya akan coba dulu. Pak Cilik, halo, assalamualaikum Pak Cilik. Iya, Pak Cilik, posisi terakhir di mana Pak? Ya, boleh. Oke, silakan Pak Cilik, disalami dulu teman-teman dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, baik narasumber semua, Bung Yandi, Bu Juwita, dan Bung Jus, juga termasuk yang lain-lainnya kan, semua narasumber yang ada pada malam hari ini. Juga selamat malam untuk pemirsa radio Monika Surya FM. Nah, salam sehat untuk semuanya. Semoga kita tetap jaya di udara kan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Selamat malam Ibu Niam, aktivis wanita.